Oke, shalom, selamat pagi. Khusus untuk Pak Adi, saya harus menyapa selamat sore. Terima kasih Pak Adi, terima kasih Pak Agus, terima kasih kepada rekan-rekan siswa yang sudah turut hadir di sesi ini secara tepat waktu. Kita hari ini atau kesempatan sesi ini akan mengikuti High Schoolers Webinar Series Digital Leaders in Life, khususnya dari program Sistem Informasi Bisnis. Sebelum kita memulai sesi ini, izinkan saya untuk memulai kegiatan ini dengan doa. Doa akan saya pimpin secara Kristiani. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur kalau pada kesempatan kali ini kami boleh berdiskusi menambah wawasan kami. Tuhan, kami sadar bahwa setiap kesempatan yang Tuhan beri punya satu manfaat, yaitu agar kami menyalurkan berkat Tuhan bagi yang lain. Tuhan berikan hikmat bagi kami untuk bisa menyerap apa yang diskusikan pada hari ini, dan juga Tuhan berikan hikmat bagi para narasumber agar beliau-beliau dapat menyampaikan materi dan kami dapat memanfaatkannya untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, kami akan memulai sesi kita pada siang hari ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, selamat sore Pak Adi, apa Selamat kabar? sore. Mungkin untuk audiens yang lain, untuk rekan-rekan siswa yang lain, perlu saya informasikan bahwa saat ini Pak Adi Wibowo sedang menempuh studi di benua kanguru gitu ya Pak ya. Iya, Jadi betul. makanya saya menyapanya harus selamat sore. Tadi sempat pada saat di depan sebelum mulai saya tanya, apakah saya harus ngomong bahasa Inggris Pak? Puji Tuhannya tidak gitu ya. Dan hari ini diskusi kita akan sangat seru. Diskusi adalah knowledge graph. How startups gain benefit from it. Kenapa saya bilang sangat seru? Karena ini adalah topik yang direnungkan oleh Pak Adi Wibowo siang dan malam. Selain firman Tuhan tentunya gitu ya. Jadi Pak Adi Wibowo sedang menekuni untuk membuat disertasi tentang knowledge graph ini. Oke, dengan tidak berlama-lama lagi, Pak Adi, saya persilahkan Bapak menyampaikan materi. Terima Ya, kasih. terima kasih Pak Yona. Saya akan share screen saya. Oke, rekan-rekan, jadi kita mungkin dalam waktu yang singkat gitu ya, tidak akan mungkin lama, kita akan coba melihat sebuah tren gitu ya. Jadi ini adalah sebuah tren yang kalau kita mau pinjam slogan dari sebuah mie instan itu sedang hype habis gitu ya. Jadi tren ini disebut sebagai knowledge graph gitu ya, dan memang knowledge graph ini bisa dikaitkan dengan begitu banyak penerapan gitu ya. Tapi untuk kali ini kita akan coba diskusi bagaimana kalau ini digunakan untuk membantu sebuah perusahaan yang sedang berdiri, yang baru berdiri, dan bagaimana itu nanti akan membantu mereka gitu ya. Apa sih masalah yang dihadapi oleh mereka dan bagaimana itu bisa dipakai oleh mereka gitu ya. Nah, mengapa kok ini hype? Mengapa kok ini sedang menjadi tren gitu ya. Ini ada sebuah perusahaan namanya Gartner. Gartner adalah sebuah perusahaan riset yang sangat terkemuka di dunia. Semua orang yang butuh data, butuh informasi untuk membantu mereka dalam bisnis ya pasti mengenal perusahaan ini namanya Gartner. Dan Gartner selama beberapa tahun terakhir dia membuat sebuah semacam survei begitu ya, survei tentang tren disebut sebagai hype cycle for emerging technologies. Artinya ini teknologi yang emerge, teknologi yang sedang naik daun yang dipakai oleh banyak perusahaan, dan kita nanti akan lihat bahwa yang menggunakan teknologi ini adalah perusahaan-perusahaan yang tidak hanya perusahaan-perusahaan kecil atau menengah, tapi bahkan perusahaan-perusahaan raksasa yang terbesar di dunia teknologi, di dunia komputer gitu ya. Nanti kita akan melihat bahwa ada sebuah akronim, sebuah singkatan disebut sebagai FANG, FAANG plus M, itu adalah akronim dari perusahaan-perusahaan terbesar di dunia teknologi, Facebook, Amazon, Apple, Netflix, Google, dan Microsoft gitu ya. Dan tidak hanya perusahaan-perusahaan besar itu, tapi juga perusahaan kecil, startup yang baru mungkin berusia beberapa bulan, yang menggunakan teknologi namanya adalah knowledge graph. Kita lihat di sini bahwa dalam diagram yang dikeluarkan oleh Gartner, knowledge graph sedang dalam proses berkembang dan semua perusahaan menggunakan ini untuk saling bersaing, karena kalau tidak menggunakan teknologi ini mereka akan kalah bersaing, dan diperkirakan dalam waktu 5-10 tahun kebutuhan untuk knowledge graph akan sangat-sangat tinggi. Kalau kita lihat di sini dalam 5 to 10 years ini akan betul-betul
sedang hype banget gitu ya. Dan ini akan cocok sekali kalau misalnya kita sekarang siswa SMA yang nanti akan masuk dalam dunia teknologi, dunia komputer terutama, mempelajari ini, nanti ketika kita lulus dalam 4 tahun, 5 tahun ke depan gitu ya, maka kita akan masuk dalam sebuah dunia di mana mereka sangat banyak perusahaan yang membutuhkan orang-orang memang paham tentang knowledge graph gitu ya. Apa sih knowledge graph itu? Mari kita lihat gitu ya. Jadi ini adalah FANG, mungkin istilah FANG ini muncul karena perusahaan-perusahaan adalah perusahaan-perusahaan terbesar di dunia teknologi dan biasanya menjadi incaran begitu banyak orang. Kalau kita masuk di YouTube ada begitu banyak orang, gimana sih saya bisa diterima bekerja di Facebook, bekerja di Google, di Apple, Microsoft, Netflix, Amazon, gitu ya. Inilah perusahaan-perusahaan yang kalau sampai kita, oh kamu kerja di mana? Pernah kerja? Oh saya pernah kerja di Google, ex-Googlers, gitu ya. Wah semua orang kan luar biasa hebat, gitu ya. Jadi bahkan perusahaan-perusahaan sebesar ini pun terbesar di dunia teknologi berlomba-lomba menggunakan knowledge graph. Apple tahun 2017 membeli sebuah perusahaan baru namanya Lattice-Dera. Nah, perusahaan ini hanya punya 20 pegawai gitu ya. Tapi Apple membeli Lattice-Dera dengan harga sekitar 200 juta dolar atau sekitar 3 triliun rupiah. Artinya untuk setiap orang, setiap pegawainya Apple berani membayar sekitar 150 miliar rupiah. Kalau kita rupiahkan ya, karena 3 triliun dibagi 20 sekitar 150 miliar rupiah per orang. 3 tahun sebelumnya Google membeli DeepMind, sebuah perusahaan lain yang bergerak di bidang artificial intelligence. Jadi knowledge graph ini masuk dalam subbagian dari artificial intelligence, kecerdasan buatan. Bagaimana komputer itu memahami cara kita berpikir, cara kita melihat pola, cara melihat peta, lalu kemudian menggunakan itu untuk sebuah kebutuhan. Misalnya, kalau kita menggunakan produk iPhone atau Google Pixel yang terbaru, mereka menggunakan AI di situ, artificial intelligence, untuk mengenali, oh ini adalah ternyata foto pemandangan. Maka kemudian warna biru di langit akan dibuat lebih saturasi, lebih tajam gitu ya. Warna hijau dibuat juga lebih tajam. Tapi warna kulit akan dibuat lebih netral supaya jangan sampai nanti warna kulit jadi merah atau menjadi hijau gitu ya, aneh gitu ya. Dan proses pengenalan bagian-bagian foto itu bagian dari AI. Dan knowledge graph adalah salah satu sub bagian dari AI. Kalau ada yang mungkin jam 9, kadang ikut jam 9 Bu Liliana menjelaskan tentang machine learning, itu adalah bagian lain dari AI. Jadi AI ada beberapa bagian, ada yang machine learning, ada yang deep learning, ada yang knowledge graph. Knowledge graph bagian dari pengetahuan. Dan semua perusahaan menggunakan itu. Apple membeli Lattice-Dera. Kenapa? Karena Apple punya sebuah produk yang berusaha ditingkatkan kualitasnya, itu namanya Siri, sebuah asisten. Ya, jadi kalau teman-teman yang punya iPhone tuh niat mengenal Siri, dan Siri masih kalah bersaing dibandingkan dengan Google Voice. Bagaimana cara Apple bisa bersaing? Butuh knowledge graph untuk membantu mereka supaya ketika ada, karena keunggulan Google Voice dibandingkan Apple Siri adalah dalam conversation. Misalnya kalau kita ngomong bertanya pada Google seperti ini, Hai Google, suhu di Surabaya sekarang berapa ya? Kemudian dijawab gitu, oh mungkin kira-kira 30 derajat Celcius. Lalu kemudian kita ngomong, kalau di Jakarta bagaimana? Oh di Jakarta 31 derajat Celcius. Berapa jumlah populasi keduanya? Kita lihat dalam conversation itu ada konteks-konteks. Jadi ada konteks pertanyaan. Kalau misalnya pertanyaan pertama tadi suhu di Surabaya, ketika kita ngomong di Surabaya, Google harus tahu Surabaya itu apakah? Apakah nama makanan, nama olahraga, ataukah nama hobi, ataukah nama kota, gitu ya. Ketika dia mengatakan suhu di Surabaya, maka kita harus tahu suhu itu konteksnya apa, diletakkan di mana, dan itu butuh kita bisa mengira-ngira, gitu ya. Kita sebagai manusia tahu suhu itu di Surabaya, dan kita paham Surabaya itu apa, itu mudah buat kita. Tapi buat komputer, kata-kata suhu di Surabaya itu cukup sulit diartikan, gitu ya. Dan knowledge graph membantu melihat konteks itu, bahwa ternyata suhu itu dihubungkan dengan lokasi. Surabaya adalah lokasi, tapi apakah itu nama provinsi, nama negara, ataukah nama kota, ataukah nama desa, dan ternyata butuh hal-hal lain yang membantu kita memahami, oh ternyata Surabaya adalah sebuah kota. Kota di mana? Kota di Jawa Timur, di Indonesia. Dan itu membuat akhirnya membuat Google bisa memahami, oke, kalau begitu itu adalah suhu di sebuah kota, di Jawa Timur, di Indonesia, Jakarta, di Indonesia juga, dan kemudian kita bertanya, berapa jumlah populasi keduanya? Tanpa perlu menyebutkan di Jakarta dan di Indonesia, Google sudah langsung memahami, oke, ini
Konteks sebelumnya adalah berbicara di Surabaya, lalu kemudian berpindah ke Jakarta, di keduanya berarti di Surabaya, di Jakarta. Hal inilah yang kemudian Apple merasa kesulitan karena Apple tidak memiliki knowledge graph. Jadi Google sudah mengembangkan knowledge graph sejak 2012, 8 tahun lalu. Mungkin saya pikir 8 tahun waktu yang cukup lama. Untuk teknologi yang sedang berkembang ini, 8 tahun itu masih belum ada apa-apanya. Gitu ya, belum ada apa-apanya sama sekali. Semua orang masih berlomba-lomba. Gitu ya. Netflix juga. Setiap kali kita menggunakan Netflix, lalu kemudian kita mencari, oke, video apa yang ingin saya lihat. Gitu ya. Lalu kita masuk ke Netflix, setiap thumbnail dari video-video yang kita lihat di Netflix itu bukan sekedar random acak, tapi Netflix bisa memahami kita, apa preferensi kita. Oh, saya suka film action, saya suka film romantis, saya suka film drama, pria drama gitu ya. Dan dalam proses memahami itu ada ribuan film mana yang movie mana yang kita disarankan oleh Netflix. Dia menggunakan knowledge graph untuk itu. Jadi knowledge graph tidak hanya sebagai teknologi untuk produk sampingan, tapi justru produk-produk utama Google, produk utama Apple, produk utama Netflix, Amazon, Facebook, Microsoft, semuanya sudah menggunakan knowledge graph. Dan dalam teknologi yang sedang berkembang ini, potensi kita, kalau kita menguasainya nanti, terutama rekan-rekan yang sekarang masih SMA, nanti mengambil teknologi ini, menguasai teknologi ini, dan nanti setelah lulus dari SMA, dari universitas, peluang untuk bekerja, peluang untuk berkarir, peluang untuk mengembangkan inovasi di bidang ini sangat-sangat tinggi, gitu ya. Apa sih graph itu? Nah, kalau kita di SMA kita kenal graph itu seperti graph of a function atau function graph, gitu ya. Grafiknya seperti ini, parabola, Y sama dengan X pangkat 2. Tapi bukan graph ini. Di dunia matematika ada beberapa jenis graph. Graph yang kita mau lihat adalah graph yang seperti ini. Gitu ya. Jadi ada sekumpulan titik gitu ya, atau disebut node atau vertex gitu ya. Lalu kemudian node itu dikaitkan satu sama lain dengan menggunakan edge. Jadi edge adalah sambungan dari dua nodes gitu ya. Ini yang lalu kemudian kita manfaatkan. Kita melihat di sini ada satu graph tapi ada 3 bagian yang tidak saling terhubung. Dan kemudian itu adalah definisinya gitu ya. Jadi knowledge graph pada dasarnya adalah kalau kita sudah melihat ada beberapa titik-titik di sini yang saling terhubung, gitu ya, maka kemudian setiap titik itu bisa mewakili salah satu topik atau konsep, gitu ya. Jadi mewakili entitas atau individu, gitu ya. Jadi misalnya saya adalah salah satu titik di situ. Hobi saya adalah titik yang lain, gitu ya. Kemudian saya pernah pergi jalan-jalan ke misalnya Pantai Kuta, gitu ya. Pantai Kuta adalah sebuah entitas yang lain, objek yang lain. Dan kalau kita hubungan gitu, misalnya saya pernah jalan-jalan ke Pantai Kuta, maka saya sebagai salah satu titik Pantai Kuta di titik yang lain, lalu ada sebuah garis dari saya menuju Pantai Kuta dengan label jalan-jalan. Kalau kita bisa memetakan itu semua, tentunya seperti saya mengambil contoh dari punyanya si Yahoo gitu ya. Ini dibuat memang agak lama sehingga waktu itu memang Brad Pitt masih menjadi suami Angelina Jolie gitu ya. Jadi kalau kita lihat di sini Brad Pitt dia pernah bermain di sebuah film namanya Ocean 12 gitu ya. Ocean 12 disutradarai oleh Steven Soderbergh dan juga George Clooney juga bersama-sama bermain bersama Brad Pitt di film Ocean 12 itu. Dan George Clooney ternyata juga pernah bermain di film namanya ER gitu ya. ER itu berlokasi di Chicago dan Chicago ternyata Barack Obama juga tinggal di Chicago. Jadi kita melihat ada begitu banyak individu, apakah bisa abstrak, apakah identitas nyata, bisa saling terkait. Dan hal ini itu ternyata sangat berpengaruh, sangat penting untuk perusahaan-perusahaan itu dalam menunjang segala sesuatu. Misalnya seperti Airbnb. Kalau misalnya Airbnb menggunakan knowledge graph, misalnya kalau saya kepingin jalan-jalan ke sebuah tempat di mana kita nggak tahu sama sekali, katakanlah gitu ya, saya belum pernah ke Italia, lalu saya kepingin pergi ke Italia untuk jalan-jalan di sana, gitu ya. Dan supaya murah, saya menggunakan salah satu layanan Airbnb di sana, sebuah apartemen misalnya. Ketika saya masuk ke sana, Airbnb tidak hanya sekedar, oh saya mau ke Italia, saya mau pergi ke kota Roma misalnya, tapi di kota Roma itu ada event-event apa, ataukah ada place of interest apa saja yang bisa kita kunjungi, dan itu membantu Airbnb untuk memahami, oke, kalau begitu lokasi ini, dan ini adalah yang paling cocok buat Anda. Itu jauh lebih baik daripada kemudian Airbnb sekedar random gitu, karena mungkin ada 1.000 apartemen yang disediakan oleh Airbnb di kota Roma, 1.000 aja deh, gitu ya.
Eh, dan itu membuat layanan Airbnb menjadi jauh lebih baik dari sebelumnya. Karena kenapa kita sadar bahwa perusahaan-perusahaan itu berlomba-lomba menggunakan tren terbaru ini untuk memperkuat layanan mereka, gitu ya. Dan ini contoh lain, gitu ya. Jadi ini adalah knowledge graph digunakan oleh sebuah rumah sakit untuk penyakit, gitu ya. Jadi hubungan antara penyakit dengan protein, gitu ya. Karena protein itu seringkali juga terkait dengan apa namanya penyakitnya, ada penyakit asma di sini, ada penyakit pulmonari apa, gitu ya. Dan inilah penyakitnya, gitu ya. Hubungan apa antara penyakit dengan protein yang ada, gitu ya. Nah, kenapa kok sekarang ini, terutama sekitar 8 tahun terakhir ini, knowledge graph menjadi sangat-sangat disukai, menjadi tren, hype habis oleh semua perusahaan, baik besar maupun kecil, menengah, baik perusahaan di bidang layanan apa namanya seperti hospitality, seperti Airbnb, ataukah retail seperti Amazon, ataukah layanan informasi seperti Google, ataukah layanan hardware seperti Apple, gitu ya. Dan ternyata dia sangat fleksibel, gitu ya. Kalau kita sudah pernah terlibat dalam dunia teknologi, kita mengenal ada sebuah namanya relational database, gitu ya. Relational database itu sebuah istilahnya teknologi yang populer untuk kita untuk menyimpan data. Dan nanti kalau teman-teman belajar lebih lebih dalam di sini akan mengenal relational database, pasti kenal, gitu ya, karena ini sangat populer. Dan itu sudah menjadi istilahnya backbone dari banyak perusahaan-perusahaan di seluruh dunia. Tetapi ternyata teknologi ini pun masih cukup kurang kalau untuk keperluan ini, gitu ya. Dibanding knowledge graph, kenapa? Karena tidak fleksibel. Kalau kita sudah membuat sebuah skema data tertentu, skema itu akan susah untuk diubah, dan biasanya semakin kompleks skema itu, jadi semakin lambatlah dia. Itu kekurangan dari relational database. Tapi kalau kita menggunakan knowledge graph, kita menambah satu, misalnya, paling tidak kita ingin katakan kita ingin memetakan orang-orang di Surabaya misalnya. Udah, kita punya katakanlah 2 juta titik gitu ya di orang Surabaya itu. Tapi kita mendapat, oke, orang Surabaya itu hobinya apa saja sih? Kita tinggal tambahkan satu hobi. Hobi itu ternyata misalnya saya suka fotografi. Fotografi itu ternyata punya beberapa jenis. Oh, ada yang portrait, ada yang landscape, ada yang sport, ada yang abstrak, ada yang macam-macam begitu ya. Dan setiap sub bidang fotografi itu ternyata punya ciri khas, dan kita bisa tarik sebuah note baru, sangat kompleks, dan kita nanti bisa bayangkan ada sebuah knowledge graph seperti ini yang sangat kompleks dan membuat kita akan memahami, oke, ternyata orang Surabaya itu hobinya adalah seperti ini, gitu ya. Jauh lebih fleksibel dibandingkan teknologi yang seperti misalnya relational database tadi. Dan juga mendukung open world assumption. Artinya begini, teknologi yang ada sekarang itu closed world. Artinya apa? Kita harus tahu sebelumnya segala sesuatu, baru kita bisa petakan itu ke dalam komputer. Jadi kalau teman-teman bergerak di bidang komputer, belajar di situ, tentu kita akan paham, kita harus paham semuanya dulu, semua atribut-atributnya dulu, baru kemudian kita masukkan di dalam komputer. Tapi open world artinya, kita hanya mungkin tahu sebagian, ada bagian-bagian yang kita belum tahu, tapi sebetulnya itu tidak berarti tidak ada, tidak berarti tidak benar. Kita sekedar belum tahu, dan itu akhirnya bisa ditambah-tambahkan begitu. Dan justru karena kondisinya seperti itu, maka kenapa dia masuk dalam bagian artificial intelligence? Karena kita membantu kita memahami hal-hal yang kita tidak tahu sebelumnya, gitu ya. Kecerdasan buatan, kecerdasan kita manusia dimasukkan ke dalam komputer kita bisa perintahkan komputer untuk sesuatu, misalnya yang sedang tren sekarang juga seperti autonomous mobile, jadi mobil otonom, gitu ya, tanpa ada drivernya, bisa berjalan sendiri, gitu ya. Itu kenapa? Karena cara kita berpikir, kita menghindari mobil itu dipetakan oleh penelitinya, lalu dimasukkan dalam komputer yang sekarang yang menggantikan tugas kita. Macam-macam, gitu ya. Dan ini juga sama. Kita bisa meminta komputer untuk akhirnya mengambil keputusan atau mengambil kesimpulan sesuatu yang bahkan tidak pernah kita pikirkan sebelumnya. Karena teknologi sekarang mendukung namanya reasoning dan inference, gitu ya. Apa sih contohnya? Contohnya seperti ini. Saya bikin yang sederhana saja, gitu ya. Ini saya ambil data dari Wikipedia, gitu ya. Jadi misalnya ada sebuah orang namanya Albert, gitu ya. Dia menyukai Black Hawk Down. Cuma kita nggak tahu Black Hawk Down itu apa sih, gitu ya. Cuma dia pernah menulis SMS saja, oh aku suka Black Hawk Down, gitu ya. Dan ternyata Black Hawk Down itu dalam sebuah data itu dikaitkan dengan sebuah komposer. Jadi kita lihat ada Hans Zimmer, itu sebuah komposer terkenal yang sangat-sangat saya sangat suka, gitu ya. Musik-musiknya, musik komposer. Apakah Black Hawk Down itu sebuah konser, gitu ya? Oh, belum tentu, gitu ya. Kita lihat ternyata Black Hawk Down juga dikaitkan dengan sebuah note lain, namanya adalah di Columbia Pictures, gitu ya, lewat sebuah relasi distributor. Bahwa Black Hawk Down itu didistribusikan oleh Columbia Pictures, gitu kan ya.
Dan Columbia Pictures berlokasi di Culver City, California. Cuma kita tahu bahwa Columbia Pictures itu ternyata itu ada garis putus-putus mengarah ke company. Berarti Columbia Pictures adalah sebuah perusahaan. Itu bukan orang, itu bukan lokasi, itu bukan hobi, tapi jelas-jelas sebuah company gitu ya. Dan company kita lihat ada note sebelah kiri yaitu film yang dengan sebuah panah distributor menuju ke company. Kita lihat bahwa panah distributor dari film ke company itu sama dengan Black Hawk Down ke Columbia Pictures. Maka kita bisa simpulkan lewat dua relasi ini bahwa ternyata Black Hawk Down adalah sebuah film, gitu ya, tanpa kita nggak tahu sebelumnya. Jadi dengan melihat saling mengait sebuah note dengan note yang lain, kita paham, oh ternyata ini adalah ini, gitu ya. Itu akan sangat membantu kita komputer memahami apa sih maumu itu ya. Si Airbnb akan memahami kamu itu mau tinggal di mana sih, mau lihat event apa sih, misalnya seperti Amazon, kalau kita mencari sesuatu begitu ya, oh saya mau cari kebetulan beberapa minggu ini kami sedang cari tripod untuk kamera gitu ya, kami carinya di eBay gitu ya. Saya belum tahu apakah eBay juga mendukung knowledge graph. eBay kan kamu mau tripod kamera model seperti apa sih yang selfie gitu ya, yang bentuknya seperti apa, warnanya seperti apa, harganya seperti apa, itu semua bisa dibantu dengan menggunakan knowledge graph. Karena dengan knowledge graph eBay akan tahu dari pertanyaan pertama kamu itu mau tripod yang harga berapa. Tapi kalau kemudian bisa dikaitkan berikutnya tripod yang modelnya seperti apa. Pertanyaan-pertanyaan itu, kaitan berikutnya itu bisa lebih valid. Kenapa? Karena kita menggunakan knowledge graph. Jadi daripada sekedar komputer itu merandom pertanyaan yang dibutuhkan untuk membantu kita menemukan tripod yang dibutuhkan, knowledge graph bisa membantu. Jadi sangat-sangat berguna sekali untuk banyak keperluan, gitu ya. Karena itu makanya semua perusahaan berlomba-lomba menggunakan knowledge graph dengan adanya inference ini, karena membantu kita paham apa yang tidak kita pahami sebelumnya. Dan ini contohnya, gitu ya, Google Voice, gitu ya. Search panel, kalau misalnya kita mengetik KFC di Google Search Panel, di sebelah kanan akan muncul panel seperti yang terlihat di kanan itu. Itu salah satu contoh penggunaan knowledge graph. Google tahu segala sesuatu tentang KFC karena Google sudah memetakan sebelumnya dulu bahwa KFC terkait dengan websitenya kfc.com.au, karena saya di Australia, ada deskripsinya KFC American Fast Food Restaurant, bla 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 gitu ya, foundernya Colonel Sanders. Itu karena ada kaitan antara node dengan node yang lain. Dengan sangat cepat gitu ya, sebuah informasi lengkap sebuah perusahaan Google bisa berikan. Anda butuh apa? Lokasi, pendiri, tanggal pendirinya, menu-menunya, Anda bisa klik gitu ya. Netflix movie recommendation, Apple Siri, ini Apple sedang berjuang habis-habisan melawan Google Voice gitu ya, supaya tidak mau kalah. Apple kan sebuah perusahaan yang punya pride yang cukup tinggi gitu ya. Saya tidak mau kalah dengan siapapun, termasuk Google, Microsoft, siapapun gitu ya. Facebook, kalau kita menggunakan Facebook search di dalam Facebook, mencari foto misalnya, siapa sih teman saya yang suka Harry Potter? Nah, bagaimana Facebook menjawab pertanyaan itu kalau Anda mencari itu dalam Facebook search? Knowledge graph, gitu ya. Itu akan sulit dicapai kalau kita menggunakan teknologi yang sekedar relasional tadi, gitu ya. Amazon, hubungan antara tipe-tipe produk, satu pernah langganan Amazon Prime untuk sekedar melihat film, cuma kemudian saya tetap di Netflix gitu ya, karena buat saya film-film Amazon Prime agak kuno gitu ya, bukan selera saya gitu ya. Tapi bagaimana Amazon bisa mengaitkan antara film ini dibuat oleh siapa, aktornya siapa, tipenya apa, itu knowledge graph. eBay, Landing Club, Comcast, Airbnb, bahkan Airbus, gitu ya, perusahaan besar manufaktur pesawat untuk membantu mereka mengelola proses pemeriksaan pesawatnya sebelum layak terbang itu menggunakan knowledge graph. Jadi ini sangat banyak penggunaannya, gitu ya. Ini satu contoh gitu ya, Google kita mencari Chris Hemsworth on the movies gitu ya, muncul, ini juga menggunakan knowledge graph. Dan mari kita sekarang masuk ke ke bagian startup gitu ya. Bagaimana knowledge graph bisa membantu startup? Pertama yang perlu kita pahami, startup itu berawal dari sebuah idealisme gitu ya. Selalu dimulai dari masalah apa gitu ya. Jadi seringkali kalau kita punya startup, kita berpikir, ini saya punya solusi, baru cari masalahnya. Kebalik gitu ya. Masalahnya apa? Lalu kita cari solusinya. Solusinya seringkali bukan sesuatu yang canggih banget gitu ya, sesuatu yang high tech, tidak selalu gitu ya.
Gojek gitu ya, itu sekedar membantu supaya orang yang mencari kendaraan dibantu dihubungkan gitu ya antara driver dengan penggunanya gitu, customernya lewat aplikasi sesederhana itu gitu ya. Dan kita melihat startup itu yang butuhlah lean startup, artinya kita punya satu aplikasi saja, satu program gitu misalnya begitu ya, yang punya fungsi yang sederhana. Jangan terlalu pusing dengan banyaknya fungsi, satu dua fungsi saja yang sangat sederhana, tapi itu diiterasi berulang-ulang, direvisi berulang-ulang. Orang yang menyarankan untuk startup adalah, oke, kamu punya solusi kan ya, kamu pikir akan membantu mengatasi program ini, coba kamu bagikan ke 100 orang sekitarmu, apa pendapat mereka. Selalu revisi gitu ya. Dan dalam proses itu, pendiri startup akan berusaha mengambil banyak sekali keputusan. Dan di sini Knowledge Graph bisa membantu mereka gitu ya. Ini ada juga contoh yang lain bahwa mereka akan berusaha membuat prototype. Ini sangat penting, prototype yang sederhana saja, tunjukkan kepada 100 orang, lalu dan selalu iterasi, selalu ubah, baru cari co-founder dan kemudian funding gitu ya. Setelah itu Anda launch, tapi launch itu selalu usahakan untuk selalu direvisi terus gitu ya. Jadi butuh sebuah proses pengembangan sistem pengembangan mobile yang sangat-sangat cepat gitu ya. Kalau kita programmer lambat-lambat, lemot gitu ya, kalah bersaing gitu ya. Kita harus cepat revisi. Karena itu Anda kalau lihat Gojek itu sangat cepat revisinya gitu ya. Dulu hanya sekedar untuk menghubungkan driver dengan pengguna, lalu ada GoFood, ada Go apa macam-macam gitu ya. Semua masuk dalam Gojek. Itu tapi baru belakangan gitu ya, awalnya tetap Gojek. Dan itulah prosesnya. Tapi ada masalah di dalam proses startup ini. Biasanya yang menjadi masalah adalah pendiri startup itu punya banyak bias, optimisme. Wah, ini pasti hebat, pasti jalan gitu ya, atau confirmation bias. Kita hanya mau melihat fakta, sebetulnya bukan fakta, yang kita anggap mendukung apa yang kita lakukan. Oh, masalah-masalah negatif itu dianggap tidak terlalu penting gitu ya. Atau availability heuristic bias, itu maksudnya adalah sebuah bias di mana kita tidak memiliki data yang lengkap, tapi kemudian kita maju aja deh, gitu ya. Jadi datanya sebenarnya tidak banyak available, tapi kita hajar saja sudah. Pokoknya kita bikin aplikasinya, kita cari fundingnya, tapi nanti jatuh berantakan, gitu ya. Dan ini masalahnya. Dan karena itu di dalam startup ini ada satu hal yang mungkin bisa kita gunakan, itu namanya viral marketing, gitu ya. Apa sih viral marketing, gitu ya? Kita sudah melihat viral videos lewat Facebook, Twitter, Instagram. Istilahnya adalah definisinya adalah electronic word of mouth through the use of social media application. Artinya ada sebuah proses saling menceritakan gitu ya lewat elektronik, lewat social media. Dan ternyata uniknya, menurut Dunbar's number, ini sebuah penelitian bahwa untuk membuat sebuah video itu viral, tidak butuh ribuan orang, 150. Artinya dari satu orang, kalau dia punya 150 gitu ya, dan ini secara umum, kita selalu punya 150 orang di sekitar kita. Itu menurut penelitian, selalu. Orang-orang itu juga saling mengenal satu sama lain. Gitu ya. Misalnya kita punya teman di sekolah, teman sekolah kita juga mengenal teman sekolah yang lain, teman sekolah itu juga teman kita juga punya teman di tempat lain. Gitu ya. Itu jumlahnya sekitar 150. Dan hanya butuh 150 sebagai modal awal untuk membuat semua menjadi viral, gitu ya. Dan pesannya butuh yang menggugah emosi, mungkin yang haru biru, yang menarik, yang lucu, gitu, yang membuat orang itu, aduh, ini kalau nggak saya share ke teman lain itu eman banget, gitu ya. Sayang banget, saya harus share, gitu ya. Dan startup itu bisa menggunakan viral marketing, membuat sebuah video singkat mungkin 4 menit, 3 menit ya lewat Facebook, lewat Twitter, lalu disebarkan, gitu ya. Kita bisa lacak itu, misalnya menggunakan hashtag. Jadi masukkan hashtag dalam video itu, atau dalam pesan dalam Facebook atau Instagram, nanti kita bisa di-share, kita akan bisa melacak pergerakan hashtag itu. Dan itu yang kemudian bisa kita analisa, gitu ya. Ini kita akan masuk dalam sedikit algoritmanya, gitu ya. Di dunia komputer biasanya kita menggunakan matematikanya tidak terlalu kompleks gitu ya, dibandingkan seperti arsitek atau seperti sipil gitu ya, atau mesin. Mereka matematikanya itu kompleks gitu ya. Tetapi di dunia komputer biasanya matematika tidak terlalu kompleks, tapi perlu kita pahami kenapa. Itu sangat penting gitu ya. Contoh sedikit ini, saya ingin cerita. Saya barusan tadi melihat ada sebuah video yang sangat luar biasa dari Epic Games. Tahu Epic Games ya? Itu perusahaan
games yang mengeluarkan Fortnite. Kalau teman-teman main Fortnite, dia karena hubungan dengan peluncuran PS5, PlayStation 5 yang barusan beberapa hari lalu, Epic Games mengeluarkan sebuah video, ini loh kehebatan PS5 gitu ya. Ada sebuah scene gitu ya, di mana seorang heroin gitu ya, para wanita, dia melompat-lompat lari ke sana kemari gitu ya, berusaha menuju ke sebuah portal gitu ya. Dan itu melalui sebuah gua, melalui sebuah sebuah bangunan-bangunan sudah runtuh begitu ya. Dan ditunjukkan dalam satu gambar ini saja itu sebenarnya ada miliaran triangles. Jadi ada segitiga. Setiap segitiga itu nanti kalau di skin itu akan bisa menjadi skinnya batu, menjadi skinnya mata, menjadi kalau kita tumpuk-tumpuk menjadi aktornya, menjadi bangunannya, menjadi senjatanya, segala macam itu lewat triangle. Dan itu semua butuh matematika. Karena itu mau tidak mau kita harus melihat itu sedikit. Tapi biasanya tidak sekompleks yang seperti sipil atau arsitek gitu ya. Dan di sini kita lihat bahwa untuk masalah viral marketing itu kita bisa menganalisa lewat algoritma degree centrality. Artinya sebuah node itu karena dia sentral itu populer kalau dia banyak dikelilingi, banyak men-share atau di-share oleh begitu banyak orang. Dia menjadi sentral atau lewat personalized page rank. Jadi orang yang populer belum tentu dia berpengaruh gitu ya. Karena kalau kita pengaruh dari segi perusahaan, pengaruh itu biasanya adalah kalau saya punya teman, lalu teman itu ternyata tidak hanya sekedar men-share video itu, tapi juga membeli produknya. Nah, itu baru namanya pengaruh gitu ya. Kalau sekedar populer aja, tapi dia tidak berpengaruh, biasanya banyak di-share, tapi sama-sama tidak mau beli gitu ya. Ini yang mau beli gitu ya, personalized page rank. Atau business centrality. Siapa sih orang-orang dalam viral marketing ini yang paling banyak menjadi jalur penyebaran pesan gitu ya. Setiap ada orang dia menyebarkan viral, dia lewat dia. Ada orang lain menyebarkan viral message lewat dia gitu. Wah, ini orang ini harus diketahui dan kalau perlu kita kasih sponsor khusus gitu ya. Kalau Anda mau menjadi sponsor video kami kasih diskon, kami kasih apa gitu ya. Sebuah privilege buat dia karena dia memang orang yang sangat penting di dalam viral marketing. Atau clustering. Berapa banyak sih kelompok yang dalam penyebaran pesan ini? Berapa banyak di Surabaya, berapa banyak di Jakarta. Kalau kita tahu itu, wah itu sangat membantu kita. Startup dalam proses bias tadi, kita kekurangan data, kita nggak tahu apa-apa. Tapi kalau kita menggunakan proses ini, membantu kita memahami siapa sih sebenarnya customer kita, apa sih yang mereka lakukan itu, apakah yang mereka pikirkan, gitu ya. Dan itu membantu kita untuk paling tidak dalam step awal ada sebuah data yang membantu kita mengambil keputusan yang lebih tepat, gitu ya. Jadi ya itulah knowledge graph. Ini sedang lagi hype-hype-nya, sedang lagi rame-ramenya semua perusahaan bergerak di bidang ini, gitu ya. Saling ingin mengungguli, saling ingin mengalahkan, gitu ya. Google lawan Apple, lawan Microsoft, Google juga lawan Amazon dan Apple. Jadi dalam assistant itu ada Google Voice, Amazon Alexa dengan Apple Siri bersaing terus-menerus menggunakan knowledge graph gitu ya. Saya berharap sharing ini membantu kita akhirnya memahami ini loh tren yang sedang terjadi di dunia sana. Mereka sedang rame-ramenya bersaing dan saya berharap kita bisa tidak tertinggal, gitu ya, tidak tertinggal. Mungkin itu saja share dari saya karena waktunya sudah habis, gitu ya. Jadi kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan. Saya serahkan lebih dulu ke Pak Agus. Ya, terima kasih Pak Adi. Saya akan lanjutkan sedikit mengenai presentasinya ini. Ya, sebetulnya apa sih sistem informasi bisnis itu ya? Sistem informasi bisnis ini bagian program ya dari sebetulnya merupakan bagian dari prodi teknik informatika. Nanti jam 9 kan kita bahas tentang teknik informatika, kalau yang ini adalah sistem informasi bisnis. Kita lihat sekilas apa sih perbedaannya. Nah, kalau pada sistem informasi bisnis, ini fokusnya itu dalam melakukan analisa, desain, dan implementasi sistem informasi pada perusahaan. Jadi penyedia barang ataupun jasa, lalu
bagaimana nanti teman-teman juga akan belajar mengenai bagaimana mereka proses bisnis perusahaan dengan menggunakan berbagai macam teknologi seperti yang nanti Pak Adi juga jelaskan, dengan bisa dengan menggunakan Newsgraph dan lain sebagainya, kan? Lalu juga membekali teman-teman juga untuk pengetahuan bisnis sistem informasi dan juga ada jiwa dan semangat teknopreneur sehingga membangkitkan startup-startup yang akan berkembang di Indonesia. Kita tahu bahwa UMKM di Indonesia ini cukup besar ya, jumlahnya sekitar 50 sampai 60 juta UMKM ya, usaha menengah, kecil menengah. Jadi sebetulnya dengan UMKM ini semakin berkembang, maka juga akan dapat menopang ekonomi Indonesia secara umum. Nah, konsentrasi yang ada di SIB itu adalah yang pertama Enterprise Information System. Ini kita bicara tentang apa itu arsitektur dari enterprise ya. Lalu kemudian kita bicara bagaimana hubungan dengan customer, lalu bagaimana supply chain, lalu ada ERP, lalu ada manufacturing information system dan di bisnis. Jadi tujuannya arahnya bagaimana membuat supaya bisnis itu bisa berkompetisi, ya, mobility, kolaborasi, dan juga jangan lupa secure. Lalu sisi yang kedua, ya ini kita bicara tentang business intelligence. Pada business intelligence ini ada business intelligence, data mining, data warehouse, ya, ada multi criteria decision, ada knowledge management. Jadi bukan lagi bicara tentang data, informasi, tapi sudah bicara tentang knowledge, bahkan wisdom. Arahnya memang ke arah situ. Jadi bagaimana menggunakan business intelligence ini bisa untuk menopang proses bisnis yang supaya bisa lebih efisien dan lebih menarik. Nah, ini prospek karir singkatnya adalah seperti ini ya, information system developer, database spesialis, data analis, dan lain sebagainya. Tapi ini hanya sebagian kecil saja. Ya, tapi sebetulnya memang tren IT ini memang sangat-sangat berkembang ya, apalagi era sekarang ini mau nggak mau orang dipaksa untuk supaya bisa lebih digital ya kan, mau tidak mau menjadi lebih digital. Oke, ini yang terakhir karena singkat saja waktunya sangat mepet. Nah, ini ada tebakan ya, tebak fresh dalam gambar. Nah, nanti itu silakan ini prosedurnya adalah ini information challenge ya. Bisa teman-teman masuk ke IG-nya KP Inform. Bagi yang masih belum tahu, mungkin nanti yang ikut sesi pagi sudah tahu ya time schedule-nya. Mulainya nanti jam 4.30 sore ini, waktu Indonesia Barat ya, dan dia berakhir pada pukul 23.59. Jadi ada 3 pemenang, ya, silakan mencoba supaya paling tidak mengenal sedikit tentang UKP Inform ya. Silakan di-follow dulu di IG-nya UKP Inform. Oke, cukup sekian, mungkin bisa masuk ke sesi tanya jawab karena nanti saya lihat ada beberapa pertanyaan mungkin. Ya, saya kembalikan ke Pak Yone. Silakan Pak Yone. Baik, terima kasih banyak Pak Agus. Terima kasih Pak Adi untuk paparannya. Karena ini direnungkan siang dan malam sebagai disertasi, tentu saja paparannya sangat menarik. Saya baru tahu bahwa ternyata yang membuat kalau kita cari di Airbnb dan lain sebagainya itu dia bisa memberikan suggestion yang lebih akurat, lebih tepat, itu ternyata karena ada knowledge graph yang bisa membantu. Seperti itu ya Pak ya. Dan ternyata pengembangan knowledge graph, kebutuhan expert di bidang knowledge graph ini semakin tahun akan semakin banyak yang membutuhkan, gitu ya Pak Adi ya? Ya, betul Pak. Nah, ini ada beberapa pertanyaan yang muncul. Yang pertama adalah pertanyaan dari Saudara Andi. Apa kaitannya antara knowledge graph, machine learning, data science, dan deep learning? Kira-kira seperti apa ini Pak? Oke, jadi pada dasarnya machine learning itu banyak aplikasinya, gitu, banyak implementasinya. Biasanya kalau kita ingin memprediksi sesuatu atau kita ingin mengklasifikasikan sesuatu, jadi misalnya kita punya banyak manusia ini, lalu manusia ini kita kelompok-kelompokkan ke dalam beberapa kelompok, gitu ya, atau mau kita misalnya kita cluster, gitu ya, atau kita mau prediksi apa sih, misalnya saham, apa sih yang akan terjadi dalam pergerakan saham misalnya minggu depan. Nah, proses itu kita bisa menggunakan machine learning. Artinya machine learning akan mendapatkan sebuah input. Kita juga bisa ada supervisor. Supervisor itu artinya jadi ada data-data yang kita tahu benar, ada data yang kita tahu salah,
Jadi dalam proses istilahnya klasifikasi data itu akan membantu si komputer memahami istilahnya pengelompokan atau berisi yang lebih tepat itu seperti apa, ya. Nah, itu machine learning. Apa sih hubungan knowledge graph dan machine learning? Hubungannya seperti ini. Biasanya knowledge graph, jadi knowledge graph sendiri itu sudah punya reasoning, sudah punya AI, istilahnya formal logic ya. Kalau teman-teman belajar logika itu kalau memang supaya logika itu bisa dipahami oleh komputer, kita perlu belajar formal logic, logika formal. Formal itu artinya bisa dipahami oleh komputer, logic itu logika. Jadi tidak secara logik, tapi logik yang bisa dipahami oleh komputer. Nah, tapi ternyata data dari knowledge graph itu juga bisa digunakan untuk membantu machine learning supaya lebih presisi. Sebagai contoh, misalnya seperti ini. Misalnya bayangkan ada sebuah foto, gitu ya, ada sebuah foto kapal. Machine learning akan bersama ini kapal apa sih? Apakah foto apakah ini, gitu ya? Pertama foto apakah ini? Kalau kapal model seperti apa itu pertanyaan yang bisa dijawab, gitu ya. Maka kapal itu bisa kita kita potong-potong, gitu ya. Sesuai dari bagian-bagiannya. Misalnya, kalau kapal uap misalnya, gitu, maka biasanya ada 2 corong yang cukup besar di bagian atas atau 3 atau mungkin 1 kalau misalnya cukup besar gitu ya. Tapi ada juga kapal lain yang juga punya tiang gitu ya, tapi bukan corong, tiang, yaitu kapal kapal layar gitu ya. Lalu biasanya ada kain atau ada plastik atau apa yang bentuk hampir segitiga untuk itu. Nah, ketika kita bisa potong-potong gambar itu, misalnya bentuk bodi kapalnya, apakah ada dayung atau tidak, gitu. Kalau misalnya itu adalah cukup kecil, sampan gitu ya, ada dayungnya, ada sampan, jadi juga ada tiang, lalu ada ada layarnya. Proses pengenalan bagian-bagian dari gambar itu menggunakan machine learning. Tetapi knowledge graph membantu machine learning untuk memahami lebih baik. Kenapa? Karena dalam knowledge graph kita sudah bisa petakan. Kalau kapal layar, itu dalam satu node kapal layar itu terhubung dengan beberapa bagian lain. Misalnya, kapal layar itu berarti ada tiangnya, ada layarnya, ada boleh ada ada dayung atau tidak, gitu ya. Nah, proses itu membantu machine learning untuk lebih mudah gitu ya mengenali atau lebih presisi gitu ya. Jadi sekali yang selama ini sedang menjadi rame-rame adalah bagaimana knowledge graph itu menyediakan data yang digunakan untuk keperluan proses pembelajaran di machine learning gitu ya. Jam 9 tadi Bu Liliana sempat menyinggung sedikit tentang proses learning gitu ya, bagaimana komputer itu mempelajari data-data supaya nanti bisa menghasilkan sesuatu yang kita inginkan, apakah dia berupa prediksi, apakah dia klasifikasi, atau apakah dia berupa clustering. Jadi mungkin seperti itu. Kalau untuk data science pada dasarnya adalah sebuah proses kita mengambil insight dari sebuah data. Dan karena itu maka data science itu cukup luas gitu ya. Data science bisa menggunakan machine learning, data science bisa menggunakan knowledge graph, data science bisa menggunakan analisa lain yang lebih sederhana. Ada banyak cara kita untuk mengenali pola di dalam data. Untuk itu mungkin nanti teman-teman juga bisa hadir jam berapa ya yang Pak Henry? Jam 3. Jam 3 ya? Jam 3 nanti bisa hadir di sesinya Pak Henry karena beliau akan secara khusus menjabarkan tentang data science, gitu ya. Oke, mungkin itu saja dulu, Pak. Baik. Ini ada sedikit lanjutannya dari Andi, mungkin tidak perlu terlalu jauh didiskusikan gitu ya. Jadi kedepannya tidak hanya big data, tetapi juga big knowledge base ya Pak Adi. Iya, betul sekali. Jadi pada dasarnya knowledge base, big data itu punya keterkaitan sangat erat. Kenapa? Karena pada dasarnya kita big data. Big data itu kan punya ciri khas, dia punya data yang dalam jumlah yang sangat besar. Tapi bagaimana kita bisa istilahnya menyimpan data yang sangat besar itu dalam bentuk yang terstruktur, yang membuat kita ada 2 hal. 1, mudah untuk menemukan kembali. Yang kedua, bisa memanfaatkan data itu. Artinya kalau data itu besar tapi tidak terstruktur, tidak mudah ditemukan dan tidak tahu kita harus melakukan seperti apa, sia-sia, gitu ya. Dan knowledge graph bisa membantu big data dalam proses itu, gitu ya. Itu dulu, Pak. Baik. Pak, ini waktunya sudah sangat terbatas sekali, jadi masih ada 2 pertanyaan yang saya akan diskusikan. Jadi tidak ada penanya lagi yang akan saya fasilitasi. 2 pertanyaan terakhir ini ya Pak ya. Pertanyaan kedua adalah dari Steven. Pak, kalau knowledge graph untuk bisnis zaman now, seperti misalnya online shop atau GoFood, penerapannya kira-kira bagaimana, Pak?
Oke, apakah bisa? Tentu saja sangat bisa. Justru model-model layanan seperti ini itu sangat sangat diuntungkan kalau kita menggunakan knowledge graph. Paling gampang seperti misalnya GoFood, gitu ya. Orang di Surabaya, anggaplah orang di Surabaya itu sekitar 2 juta orang, gitu ya. Anggaplah separuhnya 1 juta menggunakan GoFood. Ada juga banyak retailer yang menyediakan makanan, gitu ya, menyediakan food, gitu ya, jualan food, soto, pecel, dan segala macam, gitu ya, pizza. Nah, masalahnya apa? Setiap orang, kalau kita membeli tentu penyedia jasa GoFood ingin supaya orang itu banyak membeli, gitu ya. Karena dia membeli maka dia mendapat banyak komisi. Jadi bagaimana cara supaya dia meningkatkan banyak komisi, meningkatkan penjualan. Artinya begitu banyak orang yang saya suka martabak, saya suka terang bulan, maka saya ketika kalau si GoFood memahami bahwa saya suka terang bulan, saya namanya Adi, bukan orang namanya Albert misalnya yang suka terang bulan, maka ketika saya membuka GoFood saya akan ada terang bulan di sana. Tapi terang bulan model seperti apa? Jadi ada banyak terang bulan beraneka ragam gitu ya. Nah, kalau kita bisa memetakan terang bulan yang saja kita petakan gitu ya. Ada beberapa jenis terang bulan, isinya seperti apa. Dan itu bisa mewakili variasi-variasi terang bulan yang ada di Surabaya misalnya. Dan kemudian GoFood bisa memahami, oh saya sukanya adalah terang bulan seperti ini. Maka bisa dikaitkan gitu ya, menggunakan graf tadi, bisa ditarik garis gitu ya, oh dari saya Adi, itu menuju ke terang bulan mana yang paling dekat gitu ya, yang jaraknya itu paling dekat. Kalau jarak paling dekat itu bukan jarak distance secara geografik bukan ya, tapi maksudnya jarak di dalam grafnya itu. Oh saya paling suka ternyata terang bulan model seperti ini. Baru tadi cari terang bulan yang model seperti itu secara geografis di mana gitu ya. Oh ternyata di sini, misalnya di Jalan Simalangkerto misalnya dekat Uga Petra gitu ya. Oke, nah itu yang disarankan dan itu membuat ternyata di Surabaya ada ya sesuai dengan kok tahu gitu loh. Saya suka terang bulan model kayak gini gitu ya. Dan saya membeli GoFood dapatlah komisi gitu ya. Jadi apakah online shop? Tentu saja bisa. Justru online shop yang sangat diuntungkan gitu ya, karena begitu banyaknya pengguna, begitu banyaknya produk yang ditawarkan, lalu bagaimana kita bisa mengarahkan orang untuk membeli produk yang pas, gitu ya? Itu menggunakan knowledge graph. Itu Pak. Baik, terima kasih Pak Adi. Jadi jawabannya bisa banget dan sangat menguntungkan gitu ya Pak ya. Pertanyaan terakhir adalah dari Saudara Marcel Wiradinata. Selamat siang, saya ingin tanya tentang bagaimana cara untuk memastikan knowledge graph akurat dan dapat dipercaya. Oke, bagaimana supaya akurat dan dapat dipercaya? Ada proses verifikasi, gitu ya. Proses verifikasi itu adalah karena knowledge graph itu sebetulnya tidak berdiri sendiri. Dia di dunia ini sudah begitu banyak knowledge graph yang tersebar, gitu ya. Yahoo menyediakan knowledge graph-nya untuk diakses bebas. Wikipedia menyebarkan knowledge graph diakses bebas. Google juga, walaupun mungkin masih terbatas. Facebook juga. Artinya kalau kita memilih knowledge graph, gitu ya, kita bisa melihat, oke, orang-orang yang punya knowledge graph tadi, yang punya knowledge graph yang mungkin topiknya, konteksnya hampir sama dengan punya kita, mereka modelnya seperti apa? Kita modelnya seperti apa? Tentunya kita harus punya keunikan ya, artinya sesuai dengan kebutuhan kita. Kalau misalnya kita online shop, maka kita bisa punya knowledge graph kebutuhan kita. Tapi paling tidak bagian-bagian dari knowledge graph itu sesuai dengan, kalau kita bandingkan, saling mendukung, saling bisa berbicara. Dan di sini sekarang sedang ada sebuah tren untuk saling membantu, saling mendukung, namanya LOD, Link Open Data, gitu ya. Link Open Data adalah sebuah inisiatif di mana open data itu, knowledge graph itu saling open, saling terhubung, dan kita bisa saling konfirmasi, gitu ya. Makanya kalau misalnya ada sebuah film tadi, Black Hawk Down dari Wikipedia, itu kita bisa konfirmasi dengan data lain. Mereka ngomongnya Black Hawk Down itu filmnya seperti apa? Sama nggak sih? Bener nggak sih? Nah, seperti itu kira-kira. Baik, terima kasih banyak Pak Adi untuk paparannya dan juga terima kasih untuk rekan-rekan yang mendengarkan. Sebelum kita akhiri sesi ini, izinkan saya untuk memperkenalkan UK Petra secara singkat. Universitas Kristen Petra berdiri pada tahun 61 sehingga dalam waktu dekat kita akan merayakan ulang tahun yang ke-60. Perjalanan selama 60 tahun kita mencatatkan cukup banyak prestasi, antara lain kita merupakan perguruan tinggi swasta yang terakreditasi A. 3 tahun berturut-turut Kementerian Ristek dan Dikti memberikan penghargaan UK Petra sebagai perguruan tinggi swasta terbaik di Indonesia. Dan LL di wilayah 7 memberikan penghargaan Anugerah Kampus Unggulan untuk UK Petra.
program studi teknik di UK Petra mendapatkan penghargaan mendapatkan akreditasi internasional dari IAPI. Program studi lainnya proses akreditasi internasionalnya sedang berjalan. Universitas Kristen Petra memiliki visi Caring and Global University with Commitment to Christian Values. Christian Values yang kita perkembangkan, kita singkat menjadi LIGHT, yaitu Love, Integrity, Growth, Humility, and Truth. Universitas Kristen Petra memiliki 31 program studi pilihan untuk program sarjana, 5 program studi pilihan untuk S2, dan 1 program studi untuk S3. Universitas Kristen Petra berjejaring dengan lebih dari 90 universitas mitra di berbagai negara untuk memberikan kesempatan kalian boleh studi exchange, joint degree, maupun dual degree. Jika kalian ingin bergabung menjadi mahasiswa di UK Petra memberikan beasiswa hingga 100% yang kalian bisa manfaatkan. Silahkan diajukan. Dan juga pada saat kalian lulus menjadi sarjana, kalian akan bergabung menjadi keluarga besar Petranesian di mana ada lebih dari 40.000 alumni yang tersebar di berbagai benua. Untuk tahu perkembangan tentang UK Petra, jangan lupa follow Instagramnya UK Petra di UK_Petra, Instagramnya UK Petra di UK_Petra, dan bisa juga hubungi kita melalui telepon atau WA di 081 234 067 323. Terima kasih banyak Pak Adi untuk paparannya. Stay safe, stay healthy di benua Kangguru gitu ya Pak ya. Terima kasih Pak Agustinus untuk materinya yang sudah dibagikan. Dan terima kasih untuk rekan-rekan sekalian yang sudah setia mengikuti. Tadi seperti Pak Adi bilang, jam 3 ada materi yang menarik juga. Jangan lupa untuk diikuti. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pak Yono, Pak Adi. Terima kasih Pak.